Halo, kali ini saya akan coba review GPS Garmin 64S ya. Ini saya review dalam penggunaan nanti saat memancing ya atau melaut. Ya, ikuti saja video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, pertama-tama kita hidupkan dulu. Tombol powernya ada di sebelah kanan dari posisi mukanya ini ya, sebelah kanan sini. Kalau dari sisi bodinya ini sebelah kiri. Ini tombol powernya. Oke, masih loading. Tunggu sebentar. Oke, sudah seperti ini tampilannya. Nah, saya coba jelaskan dulu fungsi tombol-tombol yang ada di depan ini ya. Oke, kita mulai dari in. Ini ada tombol in ya. Tombol in ini fungsinya pada saat zoom ya, zoom in atau zoom mendekat, lebih dekat ya, zoom in. Dan ini out, sebelah kanannya out, zoom out ya, zoom in dan zoom out. Nah, kedua tombol ini juga bisa berfungsi sebagai slide halaman pada saat waypoint ya. Misalnya kita punya titik point ya, untuk slide titik point. Misalnya kita ada punya 100 titik point. Jadi untuk menggeser ke halaman berikutnya bisa naik turun ini. Ya, nanti kita ke titik poinnya kita akan coba praktekkan. Yang kemudian find. Nah, nih untuk cari navigasi yang sudah atau rute yang sudah kita lalui tadi, atau mau ganti, atau mau cari poin bisa. Kemudian ada tombol di sini, ada tombol mark ya, ini mark ini berfungsi untuk mendanai titik yang kita mau ya. Artinya ketika kita ada di suatu titik atau spot ya, kita tinggal pencet mark ya. Saran saya langsung saja di save aja ya marknya. Nah, contoh nih 007 ya, lokasinya sudah jelas nih. Langsung saja di selesai lalu enter. Kenapa? Nanti saja ketika kita di darat, ini waktu saat kita memancing ya, nanti saya pada saat kita di darat kita edit lagi, karena sangat beresiko ya kalau kita pada saat memancing kita mengedit di perahu ya. Pertama, kita akan kehilangan momen pada saat memancing, dan kemudian pada saat strike juga nggak mungkin untuk mengedit nama tadi itu ya, nggak mungkin kita kasih nama jelas, nggak. Nanti kita ingat saja 008, 009, nanti ketika di darat kita edit. Dan satu lagi, biasanya untuk teman-teman yang suka mabukan juga, kalau terlalu sering menunduk ini bisa jadi pemicu kita mabuk laut ya, seperti itu fungsi tombol mark. Oke, kemudian tombol quit. Nah, ini kita quit itu keluar dari menu, contoh dari menu map ini kita keluar. Nah, seperti itu.
dari semua menu kita keluar dari tombol quit ya. Oke, itu tadi tombol quit, kemudian tombol enter, kita masuk ke suatu menu atau menandai titik atau dan menyimpan titik bisa dari enter ini ya. Ini ada tulisan trouble finding satellite ya. Ini saya ada di dalam ruangan, jadi nggak kedetek satelitnya ya, abaikan saja, nanti ketika di outdoor akan kedetek kok. Oke, kemudian tombol menu. Menu ini kalau kita ada di peta ya, di map seperti ini akan menampilkan konfigurasi peta ya. Kita mau pakai blue chart kah atau navigasi navnet kah, kita bisa aktifkan dan tidak aktifkan. Di samping fungsinya sebagai menu utama ya, pemilihan menu-menu seperti ini ya. Nah, peg ini juga untuk menggeser menu utama. Nah, oke. Nah, ada ini tombol navigasinya, bawah, kiri, kanan, atas ya. Jadi kursornya bisa kita geser seperti ini ya, kelihatan ya. Oke, itu saja fungsi-fungsi dari tombol ini. Nanti saya akan jelaskan lebih detail per menu ya. Nanti saya jelaskan tombol ini per menu. Oke, kita dari menu pengaturan ini ada sistemnya, kemudian tampilan ini layarnya sendiri, terang, display on-nya berapa lama, terus penghemat baterai ya. Ini nada, ini untuk nada tombolnya bisa kita aktifkan seperti ini. Nah, ini sudah ada suaranya tuh ya, bisa kita sesuaikan. Saya pilih matikan saja. Kemudian ini satu lagi istimewanya, ada Bluetooth, jadi teman-teman bisa sharing spot ke teman-teman ya, posisinya Bluetooth ya. Nah, ini peta sendiri, maksudnya ke menu settingan peta. Jejak atas ini berarti selalu kursornya ada di atas ya, penunjuk arahnya ada di atas. Bisa juga patokannya selalu kursor atas itu arah utara, bisa ya, kita tinggal pilih aja. Ini jejak, kita mau record atau tidak jejak terakhir bisa. Nah, reset, ini reset ke settingan pabrik atau ya biasanya custom settingan. Kalau mau di reset di sini. Nah, ini urutan halaman ini ya, nih yang geser kiri kanan ini masuknya di urutan halaman tadi. Oke, berbagi nirkabel ini ya, tadi saya bilang bisa lewat Bluetooth ya. Ini Bluetoothnya berbagi nirkabel nih, sesama Bluetooth bisa nih. Ini rute aktif, kita cek rute yang aktif ya. Biasanya kita lupa matiin, kita cek rute aktifnya. Ini waypoint rata-rata, kita kemana aja ya, rata-rata kita main di mana aja di sini. Ini merubah profil, ini saya lewatin saja. Kalkulasi area ini biasanya dipakai untuk mengukur tanah ya, yang ribuan hektar nih, pakai ini. Foto viewer, bisa kita simpan foto di sini, cuman dia nggak ada kameranya. Jadi kita kalau nyimpan foto di memori ini bisa kebaca di sini
Kemudian ada kalender yang update, yang maksudnya hari ini tanggal 27 Juli update seperti itu. Kalkulator, ini matahari dan bulan, jadi kelihatan purnama sama bulan matinya nanti bisa kelihatan di sini. Alarm jam ada menu berburu dan memancing, jadi ada hari rata-rata dan waktu terbaik memancing ada. Nah, itu. Ini versi Garmin ya. Tapi biasanya kita kan lihat versi kalender dan cuaca terutama seperti itu. Dan musim ikan. Ada stopwatch, kemudian satelit. Nah, ini satelit ini yang perlu kita perhatikan. Kita harus mengecek apakah full signalnya di bagian atas ini. Ini saya ada di dalam, jadi saya sedikit dapat signal. Ya, untuk menu adventures dan vape remote kita lewati karena kita tidak pakai ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja ke mapnya. Oke. Nah, ini adalah tampilan maps darat ya. Topografi seperti itu. Ini tampilan daratnya seperti ini ya. Ini tampilan daratnya, ini seluruh Indonesia ini ada. Kebetulan saya sudah kasih aplikasi untuk navigasi Navnet untuk Indonesia ya. Oke, kita lewati saja karena kita nggak pakai ini. Kalau lagi memancing kita pakai yang aplikasi yang di lautnya. Nah, ini dia. Oke, aplikasi di lautnya ini seperti ini tampilannya. Jadi kelihatan kedalamannya, kemudian ada garis-garis di sini ya. Garis-garis ini biasanya kalau yang biasa ada garis tapi nggak terlalu rapat. Jadi di sini kita memudahkan harusnya kemana, ngikutin kedalaman yang mana seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau misalnya satu contoh, kita ada di, saya geser ya, kita ada di garis 72 ini ya. Berarti nanti kita kalau misalnya bergeser masih di garis 72, berarti masih ngikutin 72 ya. Ini kedalaman 72 maksudnya meter. Kemudian kalau kita berubah ke garis ke sebelahnya ya, nanti kursornya kita berubah ke garis sebelahnya, berarti kita ngikutin kedalaman. Contoh nih, mau ngikutin kedalaman 75 jadinya kelihatannya yang ini. Dari 72 kalau kita geser ke garis sebelah, berarti ngikutin kedalaman 72. Nah, pada saat kita memancing dan terjadi strike ya, ini yang tadi saya bilang, jangan mengedit di tengah perahu atau di kapal ya. Kalau memang santai ya bisa, tapi kalau di perahu, kalau saya di Bali sangat susah mengedit di perahu ya, karena tempatnya kecil dan ya mobilitasnya kurang. Misalnya kita strike di 72, kita tinggal tekan tombol mark saja, mark ya, itu saja. Nah, lanjutkan saja pike-nya dengan ikan, dengan catatan ini jangan dimatikan. Nanti teman-teman tinggal selesai aja, simpan ke selesai. Dah, sudah tersimpan ya seperti itu. Nah, contoh lagi, kita strike di dalam 80, tinggal mark. Kalau teman-teman sempat untuk menyimpan atau menyelesaikan, boleh seperti ini, selesai.
boleh. Tapi kalau teman-teman belum sempat, ya contoh ke di 70 lagi nih, mark ya, strike nih, titik 11 nih. Kalau teman-teman karena mungkin perlawanan ikannya kuat, jadi teman-teman kan harus concern nih sama pike ikannya. Teman-teman boleh tidak menyelesaikannya, diamin saja dulu, dengan catatan nanti ingat ya, nanti diingat teman-teman belum menyimpan spot tadi. Nah, tinggal pencet lagi, selesai. Ini tadi layarnya saya setting hemat baterai ya, kedip-kedip tadi. Jadi saya coba sekarang saya setting biar on terus ya. Ini on safety, on battery safety-nya saya on, saya open aja. Jadi nanti layarnya akan standby terus. Oke ya. Tadi kita ke map lautnya dong. Kita ke map lautnya tadi di darat. Ya, gitu. Nah, di sini juga terbaca kedalaman sampai 520 meter seperti itu. Kebetulan saya pakai blue chart yang versi Alcap ini. Nah, lumayan besar. Aplikasinya ini sekitar 2,5 giga yang seri Alcap. Jadi device ini, GPS ini harus pakai memori eksternal ya. Gitu. Lumayan besar nih pakai Alcap. Nah, tadi kan kita sudah menandai beberapa titik ya. Nah, kalau teman-teman sudah santai, boleh nanti diedit. Kita ke menu ya, ke menu di pengelola titik. Ini spotnya tadi 007, 008, 009, 10, 11. Tinggal teman-teman enter. Udah. Nah, mainkan kursornya nih atas bawah. Ya, kelihatannya. Enter, tinggal kasih nama deh nih. Apa misalnya? Dogi, contoh ya. Teman-teman tinggal kasih nama Dogi. Nah, Dogi sudah, tinggal ke selesai ya. Kalau teman-teman mau pergi, tinggal maksudnya pergi itu ke spot itu, atau cuman mau ngelihat di peta, boleh lihat di peta seperti ini. Nah, pergi, tiba di tujuan ya, karena tadi saya nanyain tempat saya ya, itu contoh saja seperti itu. Oke, nah itu. Nah, untuk map ini, untuk GPS tempat ini saya sudah tadi kasih aplikasinya, ada 2 ya. Kita bisa lihat dengan cara buka map seperti ini, kemudian tekan menu ya. Di sini ada pilihan atur peta. Tinggal pilih peta. Ya, di sini kelihatan nih aplikasi apa saja yang sudah ada di dalam. Ya. Tinggal kalau kita mau aktifkan sama nggak aktifkan, tinggal disable, enable gitu aja. Aktifkan nggak. Contoh, sudah saya pasang blue chart nih 2019 versinya. Blue chartnya ini versi lautnya ya, maksudnya aplikasi map lautnya. Saya tidak aktifkan ya. Ya, coba kita lihat aktif nggak. Nah, dia akan tampilan seperti ini, gelombang-gelombang laut saja. Tidak ada kedalaman, tidak ada garis pantai, kemudian garis-garis tidak ada. Terus tanda-tanda kayak, kalau orang Bali bilang takad ya, takad itu kayak karang yang dangkal seperti itu ya, tidak kelihatan ya. Nah, kita aktifkan sekarang. Kita ke menu, atur peta, pilih peta, kita enable ya blue chartnya nih. Oke, kita lihat. Nah, tuh kelihatan ya.
Oke. Nah, begitu juga pada saat ini ya, saya yang peta daratnya ya. Untuk tidak mengaktifkannya, menu, atur peta, pilih peta. Saya pakai Navnet ya, navigasi Indonesia yang ini. Saya klik, saya tidak aktifkan, disable. Nanti jalan-jalan akan hilang. Seperti itu. Tadi kan ada gambar jalan-jalan ya, tidak akan kelihatan ya. Ya, saya aktifkan saja ya, biar gampang nanti kalau mau jalan kemana gitu di daratnya. Nah. Oke. Nah itu jalan-jalan tadi tuh saya bilang, yang warna merah. Oke, itu penggunaan seputar Garmin 64S. Nah, kalau teman-teman sudah punya banyak spot, ada di kelola titik ini, nih di sini menunya. Nah, ini tadi fungsinya tadi in out adalah slide ke halaman berikutnya ya. Nih halaman berikutnya. Jadi kita nggak usah pencet naik turun kalau mau ke halaman berikutnya. Tinggal pencet nih out dan in. Ya seperti itu. Itu tadi sedikit gambaran tentang Garmin 64S ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Untuk pertanyaan yang lain silahkan nanti di kolom komentar ya. Sebisa mungkin nanti saya akan bantu untuk menjawab seputar Garmin 64S ini. Oke, terima kasih.